Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Selamat bergabung kepada anak-anak semuanya di SMP Negeri 37 Semarang. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Yusmiati. Di sini saya sebagai guru BK. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang belajar efektif ketika masa pandemi COVID-19 ini. Tujuannya yaitu agar anak-anak ketika belajar di rumah bisa lebih efektif, mendapatkan hasil yang maksimal dan mengurangi beberapa kendala atau kesulitan. Nah, langsung saja anak-anak kita masuk ke materi kita tentang belajar efektif di masa pandemi. Nah, nanti akan saya sampaikan tentang pengertiannya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang terakhir adalah cara-cara belajar yang efektif ketika masa pandemi. Langsung saja, yang pertama adalah pengertiannya. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, berkesinambungan, dan produktif. Produktif di sini yaitu belajar menghasilkan kepandaian ataupun penambahan pengetahuan, kemudian juga menghasilkan keterampilan dan menghasilkan pembentukan karakter. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Untuk faktor-faktornya itu ada dua macam, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah gaya belajar. Masing-masing individu atau masing-masing anak mungkin tidak sama untuk gaya belajarnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri individu, contohnya keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah cara-cara belajar yang efektif di masa pandemi. Mungkin anak-anak kalau misalkan melihat dari Google atau mungkin ada sumber lain, itu memang ada banyak sekali caranya. Nah, ini secara garis besar Ibu sampaikan rangkumannya, kurang lebih nanti ada 7 cara belajar efektif di masa pandemi. Yang pertama, persiapkan ruang belajar. Nah, di sini maksudnya ketika anak-anak belajar di rumah, carilah tempat yang paling nyaman untuk anak-anak belajar. Tidak harus misalkan di kamar. Kalau anak-anak mungkin nyaman di ruang lain selain kamar, silahkan. Anak-anak sendiri yang tahu kondisi anak-anak semua ketika di rumah. Yang terpenting ke ruang belajar atau tempat yang anak-anak pilih itu membuat anak-anak nyaman dan bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran daring. Yang selanjutnya, membuat catatan. Nah, ini mungkin ketika ada pembelajaran daring dengan virtual ya, mungkin ada melalui Google Meet atau Zoom dan yang lain sebagainya. Nah, ini supaya anak-anak juga bisa konsentrasi dan akhirnya tidak melamun ketika anak-anak mengikuti, anak-anak bisa membuat catatan ketika Bapak atau Ibu guru menyampaikan materi pelajaran. Anak-anak sambil menyampaikan catatan-catatan materi-materi atau hal-hal yang penting dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya adalah merencanakan kegiatan atau merencanakan hari anak-anak semua sebelumnya. Jadi contohnya di sini adalah ketika sudah ada jadwal dari sekolah, anak-anak persiapkan sebelum jadwal itu. Misalkan jadwal hari Senin adalah agama. Nah, di hari Minggu atau mungkin di malam Seninnya anak-anak bisa menyiapkan
misal entah buku paket, kemudian buku catatannya. Nah, itu kalian persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak sebisa mungkin harus mengurangi gangguan yang kira-kira ada di rumah. Ya, misalkan ketika di rumah, apalagi untuk pandemi ini sudah lama ya, sudah 1 tahun lebih, mungkin anak-anak ketika mengikuti itu akan terganggu. Nah, ini kalian supaya merasa nyaman dan bisa fokus, kalian bisa membayangkan anak-anak itu belajar itu bukan di rumah, tetapi anak-anak berada di sekolah, sehingga nanti anak-anak ketika mengikuti itu juga mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu misalkan takut terganggu dengan mungkin ada bunyi notifikasi dari handphonenya, atau mungkin kalau anak-anak pakai laptop misalkan takut terganggu ada HP yang berbunyi dan sebagainya, atau televisi. Nah, itu anak-anak bisa meminta bantuan orang lain atau mungkin anak-anak sendiri untuk menyingkirkan gangguan itu. Misalkan kalau TV ya bisa untuk dimatikan, atau mungkin misalkan HP bisa dikunci dulu ponselnya, atau mungkin dibuat getar atau tidak berbunyi. Jadi tidak mengganggu konsentrasi anak-anak semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah suasana. Nah, ini juga kaitannya supaya anak-anak bisa merasa nyaman dan bisa fokus. Kalau misalkan dirasa anak-anak itu sudah agak bosan, anak-anak bisa merubah suasana, mungkin dengan mengubah tempatnya atau mungkin menambahkan suasana dengan misal sambil mendengarkan musik misalkan. Nah, itu bisa anak-anak lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah bicarakan dengan orang lain dan jangan sungkan untuk meminta bantuan. Nah, ini ketika kalian mengalami kesulitan, silakan bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Misalkan ada materi yang tidak dipahami, silakan bisa ditanyakan. Atau mungkin ketika di rumah, anak-anak bisa tanya kepada orang tua, atau mungkin yang punya saudara bisa tanyakan kepada saudaranya kesulitan-kesulitan yang dialami. Yang selanjutnya adalah tuangkan semuanya yang ada di pikiran anak-anak itu dalam tulisan. Jadi misalkan ketika anak-anak tadi mengikuti pembelajaran misalkan secara virtual, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak bisa gunakan di catatan. Atau mungkin ketika anak-anak membaca buku di rumah, atau mungkin ketika mengerjakan tugas ada yang tidak dipahami atau ada yang kesulitan, anak-anak bisa menuliskannya ke dalam buku. Jadi misalkan ada beberapa pertanyaan, nanti bisa sekalian ditanyakan. Misalkan ketika virtual, saya muncul pertanyaan 1. Ketika membaca buku ada pertanyaan lagi 2. Kemudian ketika mengerjakan ada pertanyaan lagi. Nah, nanti silakan ditulis di catatan. Nanti untuk semua kesulitannya bisa disampaikan kepada guru mata pelajaran, bisa ditanyakan. Itu tadi tentang cara belajar yang efektif ketika masa pandemi, dan jangan sampai lupa yang penting sekali. Jadi walaupun anak-anak belajar di rumah, tetap anak-anak itu juga tetap menjaga kondisi kesehatan anak-anak semua. Jadi bisa dengan banyak makan, banyak minum, istirahat yang cukup, olahraga, serta yang paling penting dan tidak bisa dilupakan itu adalah tetap menjaga protokol kesehatan walaupun anak-anak belajar di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Selamat belajar dan semoga anak-anak tidak akan pernah bosan untuk belajar walaupun keadaannya adalah keadaan selama pandemi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.